Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Miladia. Saya salah satu anggota dari kelompok 6, yang mana kelompok 6 akan membahas materi tentang mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Nah, pada kesempatan kali ini di kelompok 6, saya akan menjelaskan tentang mengukur aktiva yang digunakan. Nah, aktiva sendiri yaitu segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi. Nah, dalam memutuskan dasar investasi, apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat memiliki dua pertanyaan. Yang pertama yakni praktek-praktek apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan untuk mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Ya, mungkin jawabannya ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja dari semua karyawan atau orang-orang yang di dalam unit usaha tersebut, yakni diukur dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Manajemen senior ingin tindakan yang mereka lakukan itu untuk tujuan yakni yang terbaik bagi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua yakni praktek-praktek apa saja yang paling baik untuk mengukur kinerja suatu entitas ekonomi. Yang pertama yakni kas. Hampir semua perusahaan mengendalikan kas secara terpusat, karena mengendalikan pusat memungkinkan penggunaan saldo kas yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas yang masuk dengan arus kas yang keluar. Nah, praktek yang kedua yakni piutang. Nah, manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung, yakni melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batasan kredit serta melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang sudah jatuh tempo. Nah, piutang diukur dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nominal piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang yang tidak tertagih atau belum tertagih gitu. Praktek yang ketiga yakni persediaan. Nah, persediaan biasanya diperlakukan sama seperti halnya piutang, yaitu mencatat atau dicatat pada jumlah akhir periode. Meskipun pada rata-ratanya biasanya antara periode lebih baik secara konsep. Nah, cara yang keempat yakni modal kerja secara umum. Perlakuan modal kerja sangat bervariasi.
pada satu sisi perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi perusahaan dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Modal kerja berarti aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban yang lancar. Nah, cara yang terakhir yakni aktiva yang menganggur. Jika suatu unit usaha atau perusahaan memiliki aktiva yang menganggur atau biasa disebut dengan idle asset yang dapat digunakan oleh unit usaha lain, maka unit usaha tersebut atau perusahaan tersebut dapat atau diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Kenapa? Yakni dengan tujuan untuk mendorong para manajer dalam unit usaha atau perusahaan guna melepaskan aktiva yang menganggur ke unit usaha yang memerlukan, dengan tujuan untuk membantu unit usaha yang memerlukan. Akan tetapi, jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan oleh unit usaha lain, maka pemberian izin untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan menimbulkan tindakan-tindakan yang disfungsional. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran hanyalah milik Tuhan semata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.